إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah an hadana lihada, yang telah menunjukkan kepada kita, yang telah membimbing kita di jalan Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kalaulah bukan karena Allah, sungguh kita tidak akan mendapatkan hidayah. Kita tidak akan paham dan mengerti siapa yang menciptakan kita. Kalau bukan karena hidayah, belum tentu kita akan melaksanakan sholat. Belum tentu kita mampu untuk mengorbankan sesuatu yang kita sayangi demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena hidayah pada hari ini kita berkumpul di masjid ini. Kita berkumpul di masjid ini bukan karena kita kaya, karena berapa banyak orang kaya yang berat kakinya melangkahkan kakinya menuju rumah Allah. Kita hadir di masjid ini bukan karena kita sebagai seorang pejabat. Berapa banyak pejabat ketika Allah berikan dia jabatan, karena kesibukannya tidak menyempatkan diri untuk hadir dan duduk di majlis yang paling disukai oleh Allah. Kita hadir di sini karena anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan Islam, memilihkan agama ini buat kita. Bertahun-tahun, ratusan tahun Nabi Nuh alaihissalam, air mata tidak terhitung berapa jumlah, banyak air mata yang tumpah berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kaumku, berhidayah mereka, bukakan hati mereka untuk beragama, mengikuti ajaranmu. Tapi yang mengikutinya hanya hitungan puluhan orang. Ratusan tahun berdakwah, mengajak kaumnya siang dan malam. Bahkan anak kandungnya sendiri tidak mendapatkan hidayah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bertahun-tahun mengajak kaumnya di jalan Allah, termasuk ayahandanya, supaya mengikuti millat Ibrahim. Tapi yang beliau dapatkan adalah ancaman dari sang ayah agar keluar dari rumahnya, atau anaknya Ibrahim akan dirajam oleh sang ayah. Nabi Musa alaihissalam dibesarkan oleh ayah angkatnya Fir'aun. Nabi Musa mengingatkan Fir'aun dengan lemah lembut,
agar yakin dengan agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi apa yang diterima oleh Nabi Allah Musa adalah ancaman, pembunuhan, dan bahkan ancaman pengusiran dari kota Mesir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malam berdoa kepada Allah agar kaumnya mendapatkan hidayah, mendoakan pamannya agar pamannya dapat hidayah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan hidayah itu masuk ke dalam hati pamannya. Wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bukan karena engkau wahai Muhammad hidayah itu masuk ke dalam dada mereka, tapi Allah lah yang mengizinkan hidayah itu. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan mereka hidayah. Maka hari ini kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada anugerah terbesar dalam hidup kita melebihi hidayah Islam, melebihi keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada seorang sahabat mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menjadikan aku sebagai orang-orang muslim, wa ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan engkau telah menjadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syakar ta'azim, ucapan terima kasihmu itu adalah rasa syukur yang paling agung dalam hidup ini. Berapa banyak hari ini kaum muslimin yang telah Allah anugerahkan Islam, tapi tidak merasakan bahwa Islam ini adalah nikmat terbesar dalam hidupnya. Berapa banyak hari ini umat Islam dari sejak ia lahir sampai hari ini statusnya masih muslim, tapi tidak merasakan bahwa Islam ini menjadi solusi dari setiap masalah yang dihadapi, menjadi sumber kebahagiaan baginya ketika ia benar-benar mengikuti agama ini dengan benar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wahai Muhammad, kami mengutus engkau pertama adalah membawa kabar gembira. Umat Islam banyak yang stres. Umat Islam banyak yang menghadapi persoalan hidup dan tidak ada solusinya. Umat Islam jauh dari kegembiraan. Bukan karena mereka tidak punya harta, bukan karena mereka tidak punya jabatan, tapi Allah kosongkan dari hati mereka kebahagiaan itu karena Islam itu tidak masuk ke dalam hati mereka, tapi hanya ada pada KTP mereka saja. Qalatil a'rabu amanna. Dulu di zaman Nabi ada orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi. Amanna, kami beriman. Ya Muhammad, amanna. Kami telah beriman. Kami orang-orang yang beriman. Maka turun ayat berikutnya, wahai Muhammad, qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Mereka sebenarnya belum beriman, tapi cukup mereka katakan saja kami sudah menjadi orang Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Penyebabnya karena iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Boleh auratnya tertutup, pakai jilbab, tapi sifatnya, ucapannya, cita-cita hidupnya jauh dari Islam, maka Islam itu hanya simbol-simbol saja. Berapa banyak hari ini kita kecewa menyaksikan. Kecewa menyaksikan, dahulu kita berharap
Dia menjadi pejabat muslim yang mewakili umat Islam, tapi ketika dia sudah telah menjabat, Islam itu seolah-olah tidak ada pada dirinya. Umat Islam berharap dan menitipkan amanah. Ini amanah penderitaan, tabungan dari kaum muslimin. Kami titipkan uang ini kepadamu, tolong simpan dan jaga ini supaya kami bisa berangkat haji. Tapi uang yang dititipkan oleh umat ini disalahgunakan, bahkan diambil haknya oleh orang yang telah kita percaya dia adalah sebagai muslim yang baik. Dia muslim, tapi iman tidak masuk ke dalam dadanya. Karena Nabi SAW menyebutkan, tidaklah seseorang itu muslim ketika ia mencuri. Tidaklah seseorang itu mukmin ketika ia mencuri. Tidaklah seseorang itu mukmin ketika dia menipu. Ketika dia menipu, ketika dia mencuri, sesungguhnya iman tidak ada di dalam dadanya. Alhamdulillah, binikmatil iman. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah mendapatkan anugerah iman. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana caranya? Dan apa yang harus kita lakukan agar iman itu betul-betul menjadi solusi dalam setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia? Bagaimana di zaman Nabi kita SAW sulitnya ekonomi tidak membuat kaum muslimin sulit beribadah kepada Allah. Banyaknya ujian yang dihadapi oleh kaum muslimin tidak sebanding dengan ujian yang kita hadapi hari ini. Nabi kita SAW berdakwah menghadapi kaum yang menentang. 13 tahun beliau diancam. 13 tahun beliau menjadi pembicaraan yang akan diusir dari kota Mekah. Tapi beliau tetap siqah, tetap bertahan, tetap tidak mundur untuk menyampaikan agama Allah. Karena pada agama Allah itu ada jalan, ada kemudahan, ada kabar gembira. Dia datangi pintu demi pintu kaum muslimin. Masuklah kepada Islam, kamu akan selamat. Dia datangi tokoh-tokoh di kota Mekah, mengajak mereka untuk mendapatkan hidayah Islam. Nabi tetap kuat, tetap mampu memberikan jalan keluar. Diikuti oleh sahabat beliau. Tidak sedikit sahabat beliau yang meninggal dunia, yang diancam, yang disiksa 13 tahun di Mekah. Selesai di Mekah, apakah masalahnya selesai? Belum. Pindah ke kota Madinah, justru ancamannya lebih besar lagi. Baru beberapa tahun di kota Madinah, berkumpul orang-orang musyrik, bersekutu dengan orang-orang Yahudi, bersekutu dengan orang-orang munafik. Mereka bersepakat untuk menghanguskan dan menyingkirkan semua umat Islam dari kota Madinah. Mereka berkumpul, targetnya adalah jangan sampai ada orang Islam yang hidup di kota Madinah. Mereka berkumpul, mereka bersekutu, mereka merencanakan agar Islam ini tidak lagi terlihat di kota Madinah. Tapi bagaimana sikap kaum muslimin? Walaupun jumlah mereka sedikit, makanan sedikit, ekonomi sulit, pekerjaan sulit, tapi karena mereka dibimbing oleh Nabi, mereka mendapatkan pedoman yang amat sangat kuat, yakni Al-Quran, dan mereka bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu beratnya cobaan yang mereka hadapi, sulitnya hidup yang mereka jalani, Allah Subhanahu wa ta'ala tolong mereka dan Allah selamatkan mereka dari kesulitan itu. Orang-orang mukmin yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapapun yang merasakan iman di dalam hati, kemudian menjalani agama ini dengan benar, maka tidak ada sedikit pun kekhawatiran hidupnya di dunia, apalagi nanti di akhirat ada kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dirasakan oleh umat Islam hari ini penuh dengan kegelisahan. Kita datang ke rumah sakit, kita tanya
pasien-pasien yang ada. Kenapa sakit Bapak? Masalah saya sangat berat Ustaz. Masalah keluarga, masalah anak, masalah dengan tetangga, masalah di pekerjaan, masalah dalam menjadi warga negara, masalah demi masalah yang menimpa setiap orang membuat dia menjadi lemah. Lemah dalam semangat hidup, lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menjanjikan dan memperingatkan kita, siapa yang berpaling dari Allah, siapa yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kami pasti akan jadikan hidupnya dalam keadaan sempit. Hidup sempit. Makna hidup sempit, banyaknya kesulitan-kesulitan. Maka Islam ini menjadi kabar gembira bagi kita kaum muslimin rahimakumullah. Maka syarat yang pertama agar kegembiraan itu ada di hati kita. Masalah yang kita hadapi diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memasukkan iman itu ke dalam dada kita dan menjalani hidup ini sesuai dengan perintah Allah dan mengikuti sunnah dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli shay'in qadara wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra wa man yattaqillah yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Siapa yang dekat kepada Allah, yakin dengan Allah, beribadah sesuai tuntunan dan bimbingan dari Nabi-Nya, maka pasti setiap kesulitan yang dihadapi akan diberi jalan keluar. Siapa yang menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Siapa yang benar takwanya kepada Allah, maka urusannya dimudahkan, dosa-dosanya diampuni, dan dia akan dijanjikan pahala yang berlipat ganda. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah-jemaah rahimakumullah, suatu hari ada seseorang mendatangi Ali bin Abi Thalib, di mana orang tersebut sedang menghadapi masalah dalam hidupnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun menyampaikan, "Pulanglah, perbanyak istighfar dan perbaiki taubatmu kepada Allah Subhanahu wa taala." Tidak lama setelah itu dia datang lagi. Tapi dia datang bukan mengeluhkan masalah yang dia hadapi. Dia mengatakan, "Wahai Ali, setelah saya lakukan apa yang engkau nasihatkan kepadaku, terasa mudah, masalah yang kuhadapi terasa ringan, dan aku pun menemukan banyak jalan keluar dari persoalan yang aku hadapi." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istighfar kemudian bertaubat kepada Allah akan membuka jalan-jalan kemudahan dalam hidup kita. Kecerdasan kita terbatas, tenaga kita terbatas, dan kepintaran kita juga terbatas. Tapi kehebatan Allah, kekuatan Allah, kepintaran Allah tiada batas. Kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi tiada batasnya. Maka untuk itu kaum muslimin, pada khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan kepada khatib dan kepada kita semuanya untuk memperbaiki dan bermuhasabah dengan apa yang kita lakukan hari ini. Bila masih ada dosa-dosa yang biasa kita lakukan, segeralah istighfar dan bertaubat kepada Allah. Bila ada kezaliman yang kita lakukan, hendaklah segera bertaubat dan meminta maaf kepada manusia dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
karena itulah sumber kekuatan kita. Itulah sumber jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa kedekatan kita kepada Allah akan memudahkan segala urusan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.